Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa 'amalan wa khasyatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma amin. Baik, kaifa halukum? Sehat semua ya, Pak? Alhamdulillah. Kita lanjutkan pembahasan khobar yang ghairu mufrad, artinya khobar yang jumlah katanya lebih dari satu. Sekali lagi, mufrad di sini adalah bukan lawan dari musanna dan bukan lawan dari jamaah. Mufrad yang dimaksud di sini adalah mufrad yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Jadi kalau ada khobar jumlah katanya cuma satu, maka itulah disebut khobar mufrad. Namun kalau ada khobar bentuknya rangkaian kata, baik dua kata atau tiga kata, maka itu khobar disebut khobar yang ghairu mufrad. Jadi khobar yang ghairu mufrad adalah khobar yang jumlah katanya lebih dari satu. Nah, di kitab penulis rahimahullah menyebutkan bahwa yang ghairu mufrad ada arba'atu asya, ada 4 jenis. Kata beliau, satu al-jaru wal majrur, yang kedua al-zarfu, dan yang ketiga al-fi'lu ma'a fa'ilihi, dan yang keempat wal mubtada'u ma'a khabarihi. Nah, yang dua pertama yang beliau sebutkan yaitu jar dan majrur dan juga zarf, ini yang disebut dengan khabar syibhul jumlah. Jadi jar majrur dan zarf itu khabar yang syibhul jumlah. Adapun dua terakhir yaitu yang fi'il beserta fa'ilnya dan mubtada beserta khabarnya, ini khabar yang disebut dengan jumlah, disebut dengan khabar jumlah. Nah, dua pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan khabar yang bentuknya syibhul jumlah, baik yang karena jar majrur atau karena zarf. Kemarin pada saat kita bahas zarf itu terbagi menjadi dua. Ada zarf zaman dan ada zarf makan. Nah, ketika kita mengi'rab yang jar dan majrur juga zarf, secara prinsip dasar i'rabnya hampir apa? Sama. I'rabnya hampir sama. Namun pada saat kita masuk ke zarf, di situ letak perbedaannya cuma berapa? Cuma dua. Antara zarf dengan jar majrur letak i'rab perbedaannya cuma berapa? Dua. Kalau di jar majrur cukup kita sebutkan apa? Harfu jarrin, sebatas itu doang. Namun kalau zarf kita katakan bahwa zarfu zamanin ada tambahan apa? Mansubun. Ini perbedaan pertama. Jadi zarfu zamanin atau zarfu makanin pasti apa? Mansubun. Karena zarf itu melihat semuanya fathah, baik yang zaman maupun makan. Ama, ma, khol, fa, fau, o, ta. Itu juga yang zaman ba'da, qabla. Nah, itu semua yang fathah. Maka ketika kita i'rab kita katakan zarfu zamanin atau zarfu makanin mansubun. Kita diteruskan wa alamatun nasbihi sampai seterusnya. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua yaitu kalau khobar yang bentuknya zarf, nanti bentuk kata yang kedua itu ada disebut dengan mudhafun ilaih. Kenapa? Karena setiap kata setelah zarf, setiap isim setelah zarf mesti jadi apa? Mudhaf ilaih. Misalnya kita katakan al-kursiyyu atau al-kitabu
misalnya ala fauqal maktabi, al-kitabu fauqal maktabi. Nah, setelah kita i'rab fauqa, zarfu makanin, mansubun sampai seterusnya. Nah, nanti kita i'rab al-maktabi. Gimana i'rabnya? Mudhofun ilaihi, majrurun wa alamat jarrihi sampai seterusnya. Jadi letak i'rab dzaraf dengan jar majrur perbedaannya ada berapa? Dua. Satu di kata mansub pada kata dzarafnya, yang kedua setelah kata dzaraf menjadi mudhof ilaihi. Namun kalau yang jar majrur mudah, fil fasli fi harfu jarrin, al fasli ismun majrurun wa alamatu jarrihi sampai seterusnya. Ya, sebelum kita lanjut kita i'rab dulu otokatnya. Pak Darto lagi, Pak Darto bisa kita lanjut siapa? Kalau bisa kita pulang sekali. Ini Pak Darto bisa pulang atau lanjut Pak? Lanjut. Jangan pulang. Misalnya Pak Darto, as-sa'atu fauqas sariri misalnya. As-sa'atu fauqas sariri. Jam itu maksudnya alarm di atas tempat tidur. Di Eropa. As-sa'atu mubtada'un mansub. Bismillahirrahmanirrahim. As-sa'atu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih wa huwa li'annahu ismun mufradun ala harfu jarri fauqa dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi ad-dhahiratu. Apa tanda maksudnya? Al-fathatu ad-dhahiratu ala akhirih as-sariri Tambahin wa huwa mudhofun. Jadi ingat kalau kata keduanya mudhof ilaihi, ya pasti zorofnya jadi mudhof. Kemudian As-sariri mudhof khobarun. Setiap mudhof ada apa? Mudhofun ilaihi majrurun wa alamatu al-fathatu Wa alamatu jarrihi al-fathatu al-dhahiratu ala akhirih li'anahu jadi wa alamatu jarrihi al-fathatu sariri wa alamatu jarrihi fi mahali. Sebutin dulu tanda jarnya apa? Wa alamatu jarrihi al-fathatu Biasa al-kasroti al-kasratu ala akhirih fi al-kasratu zahiratu al-kasratu ad-dhahiratu ala akhirih mudhofun ilaih. Tadi udah disebut mudhofun ilaihi. Li'annahu apa? Li'annahu khobarun. Li'annahu ismun mufradun. Baru kesimpulannya disebutin. Sebutin Fi dulu kalimatnya. fauqa sariri fi mahali raf'in khobarun au sibhu jumlati fi mahali raf'in khobarun. Nah, jadi setelah di i'rab pretelan satu-satu, nah jangan lupa kesimpulannya. Fauqa sariri fi mahalli raf'in khobarun atau sibhu jumlah fi mahalli raf'in khobarun. Nah, nanti pada saat kita mengi'rab khobar yang bentuknya dzaraf, tadi kita katakan mesti bentuknya ada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Nah, catatan kita terakhir adalah
mudhof dan mudhof ilaih tidak hanya mesti satu pasang. Maksudnya setiap mudhof dia juga bisa menjadi mudhof ilaih. Selain mudhof ilaih juga bisa menjadi mudhof. Artinya satu kata bisa menduduki berapa? Dua jabatan. Seperti apa kemarin contohnya? Al-jannatu tahta ya, bukan fauqa. Tahta aqdami al-ummahat. Al-jannatu tahta aqdami ummahat. Tadi kita pada saat i'rab tahta zarfu makan mansub alamatun nasbi sampai seterusnya. Terus kita ujung-ujungnya apa? Kita katakan huwa mudhof. Dan pada saat kita i'rab aqdami kita katakan apa? Mudhofun ilaih majrurun wa alamat jarrihi kasratul akhirih li'annahu ismul mufrad. Sampai situ karena dia ada kaitan dengan kata setelahnya, maka kita katakan lagi ala akhirih li'annahu ismul mufrad, tambahannya apa? Wa huwa mudhof. Lihat, selain dia jadi mudhof ilaih, bisa juga jadi apa? Mudhof. Nah, baru nanti terakhir ummahat kita katakan mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih sama kayak tadi majrurun wa alamat jarrihi al-kasratul zahiratu ala akhirih. Jadi fokus kita aqdam ini bisa menduduki berapa jabatan? Dua jabatan. Yang mana jabatan mudhof ilaih ini, jabatan mudhof ilaihnya ini ada kaitannya dengan siapa? Tahta, kata sebelumnya. Sementara mudhofnya ini kaitan dengan siapa? Al-ummahat, yang kata setelahnya. Nah, jadi satu kata bisa menduduki berapa? Dua jabatan. Nah, nanti pun ketika kalimatnya semakin panjang, ya artinya boleh ada beberapa kata yang dia menduduki dua jabatan. Misalnya apa? Pak? Al-abu ma'a auladihi. Auladihi cuma satu. Yang ini pengen mudah-mudah bilangnya agak panjang misalnya. Misalnya al-maktabu amama talibi ibni muadzini masjidi rasulillah. Al-maktabu amama talibi ibni muadzini masjidi rasulillah. Ya udah, berarti selain talib dan selain Allahi ibni muadzini masjidin rasul, dia statusnya sama seperti aqdam, yaitu menduduki dua jabatan, dua posisi. Nah, amama ini posisinya apa dia? Mudhof ya tahta. Kemudian talib jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih dari siapa? Dari amama. Nah, sekaligus dia jadi mudhof dari ibni. Kemudian ibni jadi mudhof ilaih. Dari siapa? Talib. Sekaligus dia jadi mudhof. Dari siapa? Muadzin. Dan muadzin jadi mudhof ilaih. Dari siapa? Dari ibni. Terus kemudian dia juga jadi mudhof. Dari siapa? Dari masjid. Ya, terus siklusnya kayak gini, satu kata dia bisa menjadi mudhof dan bisa jadi mudhof ilaih, kecuali lafzul jalalain dan amama. Kalau
amama hanya jadi apa? Mudhof. Lafzul jalalah Mudhof hanya ilaih. mudhof ilaih. Kalau kalimatnya sepanjang kereta pun ya tetap kata yang memiliki dua status, mudhof dan mudhof ilaih semuanya bisa, kecuali yang sorofnya dengan kata terakhir. Jadi kalau mau di sama semua iromnya kayak tadi. Awalnya mudhof ilaih, nanti wa huwa mudhof. Mudhof ilaih, wa huwa mudhof. Mudhof ilaih majrur, wa huwa mudhof, terus sampai sekarang. Maka nanti lanjut kepada apa? Insyaallah. Ya, sekarang kita masuk barakallahu fikum jenis khobar yang ketiga, yaitu khobar ismi. Kalau ini kita akan disebutin apa dulu? Zaidul qomah. Ya, fi'liyah dulu ya. Iya. Zaidul qomah atau ya, kita yang ismiyah dulu. Udah apa? Jelas? Ini mau dipotong nggak? Ya, potong silakan. Ya, kelas. Ayo, silakan. Coba saya lihat Pak di Arab dulu tadi. Al-maktabu amama talibi bani talibi bani mu'adzini masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-maktabu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Amama Amama ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف. طالب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف. ابني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف إليه. مؤذني وهو مؤذني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف. Sampai bosan belakang jadi kesana. Masjidi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Rasuli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Lafzul jalalah Allahi lafzul jalalati Allahi lafzul jalalati mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Mana kabarnya? Sebut Sebut semua kabarnya. Wa shibhul jumlati fi mahalli raf'in khabar. Dia nggak mau ribet ya. Iya, Fi mahalli raf'in khabar. Tapi kalau mau yang ribet, amama talibi bani muadzini masjid Rasulillah fi mahalli raf'in khabar. Jadi yang menjadi fokus kita adalah kata-kata setelah zorof itu bisa menduduki dua jabatan. Selain jadi mudhof ilaih, dia juga bisa jadi mudhof. Kita sekarang masuk khobar jumlah yang di sini kita awali dengan jumlah. Ya, kemarin kita juga telah bahas bahwa jumlah ismiyah itu kita definisikan dengan dua hal, dengan dua definisi. Satu adalah kalimat yang diawali dengan isim. Jadi setiap ada kalimat diawali dengan isim berarti dia jumlah ismiyah. Atau definisi kedua kemarin adalah apa? Yang syarat kabar
min mubtada'in wa khabarin, yaitu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khabar. Jadi kalau ada kalimat isinya mubtada dan ada khabarnya, berarti dia jumlah apa? Ismiyah. Dan sekarang bagaimana khabar yang jumlah ismiyah itu? Ya, penulis rahimahullah memberikan contoh, misalnya apa di situ? Zaidun jariyatuhu dahibatun. Kalau di sini kita katakan misalnya Zaidun baituhu jamilun. Zaidun baituhu jamilun. Pemanahnya kok? Zaid itu rumahnya bagus. Zaid itu rumahnya bagus. Berarti Zaidun jariyatuhu dahibatun, terjemahannya gimana? Zaid itu tetangganya, budaknya itu telah pergi. Nah, yang pertama yang sudah kita pahami adalah Zaid di sini adalah mubtada. Di sini adalah mubtada. Tinggal kita mencari apanya? Khobarnya. Nah, ketika nanti kita bahas khobarnya ini berbentuk jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Yaitu jumlah yang diawali dengan isim. Diawali dengan isim. Kenapa diawali dengan isim? Kita fokus dulu ke sini. Karena baituhu jamilun ini kalimat diawali dengan apa? Isim. Dengan isim. Maka pada saat kita mau mengi'rab jumlah ismiyahnya ini, jadi kalau kita mau i'rab jumlah ismiyahnya ini, kita pastikan kita i'rab satu-satu dulu. Nanti baituhunya dulu, terus kemudian kita i'rab jamilun. Gimana i'rabnya? Baik, pertama baituhu. Kita katakan di sini ada dua, baitu dan domir huwa. Domir huwa. Maka kita katakan baituhu nanti mubtadaun sanin. Mubtadaun sanin. Apa arti mubtadaun sanin? Mubtada yang kedua. Kenapa kita katakan mubtadaun sanin kata kedua? Untuk membedakan mana mubtada yang asli, mana mubtada yang sebagai tambahan di jumlah ismiyah. Jadi kalau kita ma'rab baitun adalah mubtadaun sanin. Kenapa sanin? Karena asalnya as-sani. Ada huruf apanya? Ya. Cuman karena dia isim manqus, ketika alif lamnya dihilangkan, huruf ya-nya juga diapain? Mubtadaun sanin. Selebihnya sama. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu ala akhirih. Jadi setelah itu jangan lupa wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Jadi kata baitun ini berstatus sebagai apa? Mudhaf. Terus kemudian untuk mengi'rab dhamir hu, bukan huwa di sini, hu. Ketika kita mau mengi'rab hu, sama seperti mengi'rab yang dhamir pada fi'il dan naibul fa'il. Kita katakan wa hu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi mabniyun ala dhammi dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi. Baru setelah ini mahalnya apa? Fi mahalli jarrin sahih. Fi mahalli jarrin. Jadi posisi asalnya adalah jar. Kenapa posisi asalnya jar? Mudhafun ilaihi. Karena jadi mudhafun ilaihi. Mana mudhafnya? Nih tadi. Jadi i'rabnya hu dhamirun muttasilun. Karena dia dhamir yang bersambung. Dia mabniyun ala dhammi karena harokatan dhamma. Mahalnya apa? Posisi aslinya apa? Fi mahalli jarrin. Bukan rofa, bukan nasab,
Kenapa mahalnya jar? Karena dia mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih pasti harus apa? Majrur. Nah, jadi ini fokus kita ada di sini. Dia adalah mubtada tsani. Ya, selebihnya itu sama. Nah, baru jamilun ini kita i'rab dengan khabar mubtada, khabarul mubtada as-tsani. Dia adalah khabar bagi mubtada yang keberapa? Kedua. Jadi kata tsani ini sifat buat mubtadanya, bukan sifat buat khabarnya. Jadi kita katakan jamil ini adalah khabar bagi mubtada yang kedua. Khabar bagi mubtada yang kedua. Tsani di sini sifat buat siapa? Khabar apa buat mubtada? Mubtada. Jadi yang dikatakan kedua di sini adalah mubtadanya, bukan si khabarnya. Jadi kalau kita mau i'rab jamilun khabaru mubtada'in tsanin. Dia adalah khabar bagi mubtada yang keberapa? Kedua. Berarti buat khabar buat siapa? Buat Baitu. Jadi jamil bukan khabar buat Zaidun, tapi khabar buat siapa? Baitu. Khabaru mubtada'in tsanin. Kemudian sama kayak tadi, marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Jadi sama, fokusnya cuman beda di sini. Khabarun mubtada'un tsani. Bisa dari gambaran ya Pak? Jadi Zaid mubtada awal. Mubtada yang keberapa? Pertama. Baitu ini mubtada tsani. Dan ha ini mudhof ilaih dari baitu. Dan jamilun khabar bagi mubtada yang kedua. Nah, setelah kita i'rab satu-satu pretelan, kita katakan baru terakhir satu paket wal jumlatu ismal ismiyatu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'in awwalin. Khabaru mubtada'in awwal. Setelah kita i'rab satu-satu, jangan lupa ujungnya wal jumlatul ismiyah. Jadi jumlah ismiyah yang satu paket ini fi mahalli raf'in, dia posisinya adalah rafa. Kenapa posisi rafa? Karena khabaru mubtada'in awwal. Karena kalimat satu paket ini adalah khabar bagi mubtada yang keberapa? Pertama. Khabar mubtada yang pertama. Jadi di dalam mubtada, dalam kalimat di sini ada dua mubtada. Terus khabarnya juga ada berapa? Dua. Bedanya apa? Kalau khabar yang kedua bentuknya satu kata, jamilun, ini khabar yang kedua. Adapun kalau khabar yang pertama bentuknya kalimat. Jadi kalau kita mau i'rab Zaidun mubtada'un awwalun. Mubtada'un keberapa? Awwalun. Terus setiap mubtada apa? Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun. I'rab kedua baitu mubtada'un tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa terus hu atau bisa juga walha mirun musadun dari mana dia? Dari baru jamilun khabarun mubtada'in tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhirih li'annahu
Jamilun khobar buat siapa dia? Baitu. Buat Baitu atau buat Zaidun? Baitu. Baitu. Kenapa? Lihat, dia khobaru Mubtada tsani. Dia adalah khobar bagi mubtada yang Kedua. Mubtada kedua siapa di sini? Zaid atau Bait? Bait. Bait. Mubtada yang tsani. Nah, setelah kita selesai ma'irab jamil, baru kesimpulannya wal jumlatul ismiyah. Mana kalimat jumlah ismiyah? Jamilun. Satu paket baituhu jamilun fi Mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin. Jadi satu paket itu jumlah ismiyah dia fi mahalli raf'in, berposisi rafa. Kenapa? Dia menjadi khobar mubtada yang awal. Ya, jadi khobar bagi mubtada yang pertama. Jadi sebutannya wal jumlatu ismiyah. Atau boleh juga antum sebut kalimatnya. Tanda petik wa baituhu jamilun Fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin. Atau kalimat yang lebih jelimet wa mubtada'un sanin ma'a khabarihi fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin. Boleh juga gitu. Wa mubtada'un sanin wa khabaruhu fi mahalli raf'in mubtada'un khabaru mubtada'in awwal. Terserah, namun yang lebih gampang adalah jumlah ismiyah fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwal. Jadi intinya dalam satu kalimat ini ada dua mubtada dan ada dua khabar. Ada dua mubtada, dua khabar. Mubtadanya masing-masing berbentuk satu kata. Mubtadanya masing-masing untuk berapa? Satu kata. Yang berbeda adalah khobarnya. Apa bedanya? Kalau khobar keduanya dia berbentuk kata, sedangkan khobar yang pertama, khobar mubtada pertama berbentuk kalimat. Nah, inilah yang dia disebut dengan khobar jumlah ismiyah. Disebut apa ini? Khobar jumlah ismiyah. Disebut dengan khobar jumlah ismiyah karena khobarnya berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Baik, kita coba i'rab dulu. Paiman misalnya apa? Zaidun baituhu jamilun. Zaidun baituhu jamilun. Zaidun. Bahasa Zaidun. 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 Mubtada'un awwalin. Mubtada'u awwalin. Mubtada'un awwalun. Sifat ya kan? Mubtada'un awwalun. Mubtada'un awwalin. Awwalun. Zaidun mubtada'un awwalun marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Ya, terus. Baitu mubtada'u sanin. Mubtada'un sanin. Mubtada'un sanin marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhaf. Wal ha'u domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi. Dari mana mudhaf ilaihnya? Mudhafun ilaihi dari Dari bait. dia mudhaf ilaihi dari bait. Terus. Jamilun khabaru mubtada insanin. Khobaru mubtada'in sanin. Antara khobar dan mubtada mudhaf ilaihi. Khobaru mubtada'in. Antara mubtada dengan sanin ma'mul. Khobaru mubtada'in sanin marfu'un wa 'alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufradun. Baru terakhir. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin. Awwalin. Sebutin kalimatnya. Au baituhu jamilun fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin. Atau yang kejelimet. Au
mubtada'un tsanin au mubtada'un tsanin ma'a khabaruhu khabarihi maka khabarihi fi mahali raf'in khabaru mubtada'in awwal. Jadi intinya setiap pretelan dulu. Setelah pretelan baru kita beri kesimpulannya di akhir, wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwal. Khabaru mubtada'in awwal. Ya, gimana Pak? Ada gambaran? Nah, kita coba dulu lagi. Bos Mia siap nggak? Siap. Siap. Misalnya, Ya, yang itu sih. Oke. misalnya ana zaujatuhu salasun. Ana zaujatuhu salasun. Anak, Apa artinya? saya istrinya 3. Anak beda sama itu anak. Kalau domir berarti domir. Berarti langsung mubtada. Domirun. Enggak pakai itu lagi. Nanti dia fi mahali. Oh, iya. Anak domirun muttasilun Dia nyambung bisa. domirun Kan domir ada dua, ada yang nyambung, ada yang bisa kan. Ini kan nyambung. munfasilun berarti ya. Berarti munfasilun. Oh. Anak domirun munfasilun domirun munfasilun mabniun ala sukun. Anak ya kan ini. Ala sukun fi mahalin raf'in langsung itu mubtadaun awalun. Mubtadaun awal. Oh, gambar raf'in mubtadaun awal. Diulang lagi Ustaz ya. Boleh. Ana domirun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalin raf'in mubtadaun awalun. Ya. Tadi apa? Jauh malah lupa apa ini? Deg-degan. Zaujatuhu salasun. Di pause dulu ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Allahumma amin. Ya, sekarang kita membahas tambahan maklumat yang ini harus ada di jumlah ismiyah. Apa itu? Ini gimana nih, Pak? Jadi antara mubtada yang pertama dengan khobar yang berbentuk jumlah ismiyah ini harus ada pengikatnya dalam istilah nahwu. Harus ada apa? Pengikatnya. Maksudnya apa pengikat? Jadi untuk menunjukkan bahwa khobar yang jumlah ini ada kaitannya dengan Zaidun, harus ada indikatornya. Harus ada apa? Harus ada indikatornya penunjuk bahwa khobar jumlah ini milik si Zaidun. Itu kita sebut dengan ikatan. Nah, ikatan dalam bahasa nahwu disebut rabit. Disebut apa? Rabit. Ikatannya disebut apa? Rabit. Nah, rabit itu ikatan antara mubtada pertama dengan khobar jumlahnya itu biasanya berbentuk domir. Berbentuk apa? Domir. Yaitu ada domir yang maknanya kembali kepada mubtada awal. Nah, di sini perhatikan Zaidun baituhu jamilun. Kalau kita artikan, Zaid itu rumahnya bagus. Dalam kalimat jumlah ismiyah ada kata, ada domir tidak yang kembali ke Zaid? Ada. Apa di sini? Hu-nya di sini. Nah, hu di sinilah yang kembali kepada Zaid yang disebut dengan rabit. Disebut apa? Rabit. Jadi pengikatnya, pengaitnya harus ada apa? Pengait. Jadi kalau nggak ada rabit, nggak ada pengait, maka kalimat setelahnya ini nggak bisa dikatakan sebagai khobar jumlah bagi mubtada pertama. Jadi kalau nggak ada rabitnya, atau rabitnya nggak jelas, atau rabitnya nggak pas, maka
jumlah ismiyah ini nggak bisa jadi apa? Khobar. Nggak bisa jadi khobar bagi mubtada pertama. Jadi kalau yang khobar jumlah ismiyah harus ada robitnya. Harus ada apanya? Robitnya. Harus ada pengikatnya. Apa mana robitnya kok? Pengikat. Harus ada pengikatnya. Ini jadi setiap jumlah ismiyah harus ada robitnya. Maka contoh-contoh tadi kayak abu ismiyah ana zaujatuhu salasun. Ada robitnya nggak situ, nggak ada pengikatnya, nggak ada, yaitu zaujatuhu, istrinya. Hanya kembali kepada siapa? Ana, si saya ini. Nah, maka bisa dikatakan sebagai khobar jumlah ismiyah. Atau yang contoh Syaibnu tadi apa Syaibnu? Al-kitabu ghilafuhu maksurun. Al-kitabu ghilafuhu maksurun. Ada robitnya nggak di situ? Ada, yaitu ghilafuhu. Itu kembali kemana? Alkitab. Jadi kalau nggak ada robit di situ, nggak ada pengikat, maka jumlah ismiyahnya ini nggak bisa jadi khobar bagi mubtada pertama. Maka untuk pastikan kalau mau bikin kalimat di dalam jumlah ismiyahnya ini harus ada robit, harus ada pengikat yang kembali kepada siapa? Mubtada awal. Nah, robit inilah yang menghubungkan antara jumlah ismiyah ini bisa menjadi khobar dengan siapa? Mubtada awal yang pertama. Jadi disebut apa dia? Robit. Robit. Mana robit? Pengikat. Jadi robit maknanya pengikat. Robit maknanya pengikat. Nah, maka pada saat kita mau mengi'rab, pada saat kita mau mengi'rab itu belum tuntas ketika baru sampai fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin. Belum lengkap sampai sini. Jadi belum selesai. Maka harus kita tambahkan warabitu bainahuma. Pakai bainahuma antara keduanya. Pengikat bainahuma antara keduanya. Keduanya ini siapa? Mubtada awal dengan jumlah ismiyah ini. Warabitu bainahuma al-ha'u fi baituhu. Jadi ada huruf ha yang terdapat pada kalimat baituhu. Jadi disebut ya robit, pengikat di antara keduanya adalah apa? Huruf ha dalam kata baituhu. Kalau kita mau i'rab lengkap, wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabar mubtada'in awwalin. Itu kita sambung warabitu bainahuma hal ha'u fi dalam kalimat baituhu fi baituhu. Kelas. Jadi sampai sini baru apa? Selesai. Jadi harus ada robitnya. Apa mana robit? Sekali lagi pengikatnya. Berarti tadi kalau abu asmiyah setelah wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin rabitul bainahuma ala fi baitu fi salah fi zaujatuhu fi zaujatuhu. Kalau Syekh berarti Tadi apa? Gula. ismiyah tuh gula mahalli raf'in mubtada awwalin itu bainahuma ha'u fi bilahu. Nah, robit di sini domirnya harus menyesuaikan dengan kondisi mubtadanya. Harus menyesuaikan apa? Kondisi mubtada. Hu di sini domirnya muzakkar muannas. Karena Zaidun muzakkar. Nanti kalau mubtadanya muannas misalnya Fatimah. Berarti di sini robitnya juga harus berubah menjadi Tuhan. Jadi harus sesuai kondisinya. Terus Zaid di sini mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Makanya di sini domirnya mufrad. Kalau di sini misalnya musanna at-talibani, maka di sini baituhuma.
Kenapa pakai huma? Karena dua. Di sini musanna. Musanna. Terus terakhir kalau ini jamak at-tullabu berarti Nah, jadi robitnya ini harus sesuai dengan kondisi mubtada awal. Kalau muzakkar maka robitnya harus muzakkar. Kalau mubtadanya mufrad maka nanti khobarnya juga harus robitnya harus mufrad. Kalau mubtadanya musanna maka nanti robitnya harus Musanna. Mubtadanya jamak maka robitnya harus Jamak. Nah ini namanya robit. Apa robit? Pengikat. Jadi nggak bisa jumlah ismiyah itu menjadi khobar bagi mubtada awal kecuali ada robitnya. Dan robitnya harus apa? Sesuai dengan mubtada. Sesuai dengan mubtada. Kalau seandainya perhatikan di sini diganti misalnya baituhu seandainya jadi baituha. Zaidun baituha jamilun. Pertanyaannya, baituha jamilun. Kalimat ini bisa nggak jadi khobar bagi Zaid? Nggak bisa. Kenapa baituha jamilun? Berarti sebutan rumah buat orang lain, bukan buat Zaid. Nah, maka baituha jamilun bukan khobar bagi si Zaid. Atau misalnya di sini kita katakan Zaidun baituhum jamilun, baituhum. Maka baituhum jamilun khobar bukan buat Zaid. Bukan. Kenapa? Karena robitnya enggak sesuai. Jadi harus ada robit satu, yang kedua robitnya harus apa? Sesuai dengan Robitnya harus apa? Sesuai. Kalau kalimatnya kita hilangin domirnya bisa menjadi Zaidun al baitu jamilun. Apa maknanya? Zaid rumah itu bagus. Pertanyaannya, kalimat al baitu jamilun jumlah ismiyah ini jumlah ismiyah bukan? Jumlah ismiyah tapi tidak menjadi khobar. Ya, insyaallah. Ismiyah bukan dia? Ismiyah. Tapi pertanyaannya bisa nggak jadi khobar? Tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam jumlah ismiyah ini nggak ada robit, nggak ada pengikat. Jadi nggak bisa untuk katakan al baitu jamilun fi mahalli raf'in khabar mubtada'in awwalin, nggak bisa. Kenapa? Karena di sini nggak ada robit, nggak ada pengikatnya, penghubungnya antara si jumlah ini dengan Zaid. Jadi harus ada apanya? Robit. Robitnya. Ya tadi juga contoh Syekh Ibnu misalnya, apa contoh tadi Syekh Ibnu? Al-kitabu. Kalau kita buang berarti al-ghilafu maksur. Nah, maka nanti kalimat al-ghilafu maksurun jumlah ismiyah ini nggak bisa jadi khobar bagi mubtada yang pertama. Kenapa nggak boleh? Tidak ada robit. Jadi ingat, kalau khobarnya jumlah harus ada robitnya. Harus ada apanya? Robitnya. Tapi kalau syibhul jumlah nggak mesti. Kalau yang mufrad juga nggak mesti. Yang ada robitnya hanya khobar yang jumlah. Kenapa? Karena kalau yang syibhul jumlah ini nggak mesti ada tambahan keterangan bagi si mubtada, udah dipahami. Misalnya al-kitabu alal kursi. Al kursi keterangan buat siapa? Buat al-kitab. At-talibu fil fasli. Fil fasli keterangan buat siapa? Kalau talib udah jelas dia. Apalagi al-qalamu maksurun. Maksurun keterangan buat siapa? Jadi karena ya mufrad udah jelas, syibhul jumlah udah jelas, maka nggak butuh robit. Tapi kalau jumlah ismiyah ini dia nggak bisa jadi khobar kecuali setelah adanya robit. Setelah adanya robit. Apa benar robit? Pengikat, penghubung, perantara. Pokoknya gara-gara ada robit inilah antara khobar yang jumlah bisa nyambung dengan si mubtada. Bisa jadi nyambung dengan mubtada yang pertama. Jadi gimana syariat i'rab lengkapnya? Zaidun baituhu jamilun. Zaidun baituhu jamilun. Ya. Zaidun mubtada'un awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi
الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. بيت مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد وهو مضاف. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. جميل خبر مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. والجملة الاسمية في محل رفع خبر مبتدأ أول والرابط بينهما الهاء في بيته Tambah lagi. Al-ha'u fi baituhu. Kenapa baituhu? Kenapa fi baituhu diawali dengan fi tapi tetap dhamma? Karena Kan fi huruf jar. iya, Tapi kenapa tuh di sini tetap dhamma enggak kasrah? karena itu dalam kurung. Ya, karena ini baituhu Tidak Tidak satu kalimat. berkaitan dengan fi. Berarti kita sedang menyebutkan contoh yang ada di kalimat. Jadi jangan antum katakan fi baitihi, karena kalau fi baitihi nanti ini satu paket atau satu kaitan dengan fi. Tapi kita katakan fi baituhu untuk mengindikasikan baituhu di sini adalah potongan contoh dari kalimat baituhu jami. Syamri, misalnya yang agak susahan Pak. Zamili ibnuhu kasirun misalnya. Zamili ibnuhu kasirun. Gimana zamili mubtada'nya? Zamili ibnuhu kasirun. Zamili ada Zamili Ayahnya teman saya. Zamili mubtada'un awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu. Zamili mana Oh. orangnya? Mubtada'un awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi diabatan. Kalau dia batan, kalau harokat tanda rofanya bukan tanda asli. Ini tanda rofanya kelihatan nggak? Beda. Enggak, berarti bukan zahirah, namun apa? Muqaddarah. Muqaddarah. Ya, wa alamatul raf'i dhammatun muqaddarah. Mubtada'un awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu muqaddaratu niyabat. Enggak. Ada tambahan apa? Alamat Alamatul raf'i Alamatul raf'i dhammatul tahu muqaddarah. al-kasrah. Saya Dhammatul muqaddarah. Al-kasratu muqaddaratu di annahu Kalau muqaddarah ada tambahan apa? mana'a min zuhuriha litahajjud. Kenapa ta'adzur? Kan nyambung sama ya tuh. Mana'a min zuhuriha Sifat. sifal Berat gitu zamiliu? Enggak juga. masa Kan di situ ada tambahan domir ana. Berarti harus ada apa? Penyesuaian. Kan mana min zuhuriha al munasabah. Baik. Waliyau waliyahu dhamirun dhamirun mutasilun mabniyun 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 ala sukun ala sukun. fi mahalli raf'in Temennya saya, temennya saya, temen punyanya saya. Berarti sebagai apa dia? Temennya saya itu teman punya saya, kepemilikan berarti jadi apa dia? udah Udah wilayah.
Nah, berarti fi mahali apa? Fi mahali jarin al-kasroh. Fi mahali jarin. Kenapa fi mahali jarin? Karena fa'il, karena mubtada, karena khobar atau karena yang lain? Karena wawa mudhofun ilaih. Iya, karena mudhofun ilaih. Jadi al-ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin mudhofun ilaih. Terus Ibnu mubtadaun sanin sanin. marfu'un wa alamatul rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Bahwa mudhaf. Al-ha'u Al-ha'u wal. wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi Nah, fi mahalli raf'in mudhafun ilaih. anaknya dia, anak punyanya dia. Kalau punya tadi seperti iya, seperti domir ya, sebagai apa berarti dia? Fi mahali jarin kan, Di mana rumah punyanya dia loh, ada punya loh perlunya. Udah pilih, pokoknya setiap punyaan yang udah pilih. Ulangi, baik tuh. Baituhu ibnu mubtada'un sanin marfu'un wa alamatul rafihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih wa huwa mudhaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in mudhafun ilaih. Udah pilih nggak ada rofa. Udah pilih pasti apa? Fi mahali, Oh, iya. fi mahali, Fi mahalli raf fi mahalli jarin fi mahalli jarin ya, saudara. Kalau baca wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarin mudhafun ilaih. terus Katsirun khabaru mubtada'in tsanin ya, marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu az-zahiratu al-zahiratu ala akhirih li'annahu ism mufradun. lanam semprot. Kemudian Kemudian mana kabar yang pertamanya? khabar pertama wal Nah, jumlatul ismiyah tu fi mahalli raf'in khabarun mubtada'in awwalin wa rabitu bainahuma al-ha'u fi ibnuhu. iya, warab itu bainahuma al-ha'u fi ibnuhu. Kemudian tadi coba apa? Misalnya at-tullabu fahmuhum jayyidun. At-tullabu fahmuhum jayyidun. Artinya murid-murid itu fahmuhum, pemahaman mereka, jayyidun, bagus. Ya. Allah berarti at-tullabu fahmuhum jayyidun. At-tullabu mubtada'un awwalun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu jam apa? li'annahu jamul mudzakkar salim. Oh, jamul taksir. Jamu taksir. Annahu jam'u taksir. Baik. Fahmuhum ya.
Nah, fahmuhum. Fahmuhum. Fahmu mubtada'u tsanin. Mubtada'un tsanin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih li'annahu ismun mufrad wa huwa mudhaf. Hum dhamirun wal ha. wal fahmum wal ha. Iya, betul. Oh iya, Pak. Kan kalau domir itu enggak semuanya satu paket, tapi peratelan kan. Wal ha'u hanya hu. Wal ha dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi Al-tammi fi mahalli jarin jarin. fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kenapa dia majrur fi mahalli jar? Karena dia jadi mudhaf Mudhaf ilaih. Pemilik dari siapa? Pemilik dari pemahaman. Terus wal mimu ya. wal mimu sahih. Wal mimu Alamatu alamatu jam'il di jam'il dzukur. jam'il dzukur. Wal mimu Alamatu alamatul jam'il dzukur. Langsung aja. Alamatu jam'il dzukuri. Mudhaf ilaih. Wal mimu alamatu jam'il dzukuri. Kemudian terakhir Jayyidun khabaru mubtada'in tanin marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu ismun mufrad. Wal jumlatul ismiyatu fi mahalli raf'in khabaru mubtada'in awwalin wa rabitu bainahuma al-ha'u fi fahmuhum. Warabitu bainahuma al-ha'u fi fahmuhum. Jadi rabitnya cuma ha, mimnya rabit bukan? Bukan. Mimnya itu yang dari i'rab wal mimu alamatu jam'il dzukur. Dia bukan rabit. Kenapa? Dia sebatas buat nunjukin dia untuk jamak. Jadi ya rabit cuma huruf ha-nya saja. Kalau akan Ustaz mungkin sampai sini. Yang soal ikhwan ada yang ditanyakan?